Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi kami ucapkan kepada pendengar setia program acara Through the Bible. Kita konsisten, bertekun, dan kita sungguh-sungguh bertekad akan mau menyelesaikan pembahasan atau pelajaran Alkitab ini dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu, seluruh kitab Perjanjian Baru. Dan hari ini kita masuk lagi satu kitab yang baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi, dan kita akan masuk Filipi pasal 1 hari ini. Nah, Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Kami sama-sama dengan Anda, kita bertekun mempelajari firman Tuhan 1 hari 1 jam. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, hormat dan syukur kami naikkan padamu. Tuhan, hati kami meninggikan Engkau. Kami sujud menyembah kepadamu dengan segenap hati kami. Tuhan, pimpinlah kami di dalam mempelajari firman-Mu, agar kami memahami makna yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh ingin disampaikan oleh Engkau melalui Rasul Paulus. Tuhan, pimpinlah kami, berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, karena hanya 30 ayat ya, silakan dibaca sampai ayat berapa? 30. Ayat 30 ya. Oke, silakan. Demikian firman Tuhan, ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan dalam pemenjaraanku, karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah yang tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas.
Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak demikian, tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Yesus Kristus, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun juga sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Bekerja memberi buah. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Iya, oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Memang masih pagi-pagi ini belum begitu alert gitu ya. Oke, tetapi baiklah ya. Kita lihat ini surat Rasul Paulus kepada Filipi. Yang dituju adalah jemaat Filipi, jelas ya, jemaat Filipi. Nah, kalau kita lihat jemaat Filipi ya, itu adalah jemaat di Makedonia ya. Jadi ketika Rasul Paulus menyeberang dari daerah Efesus ya menuju ke ini Makedonia, ketika dipanggil ya ada melalui penglihatan dipanggil ke Makedonia, akhirnya mereka sampailah di kota Filipi. Kalau kita telusuri di Kisah Para Rasul ya, Filipi itu Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 di situ ya, dan ya mungkin kotanya tidak terlalu banyak orang Yahudi, sehingga yang ditelusuri kota itu yang didapatkan hanyalah tempat orang beribadah gitu ya, tempat orang beribadah kumpul-kumpul gitu, bertemu dengan perempuan di situ yang namanya Lydia ya. Dan di Filipi inilah akhirnya ya, di Filipi ini mereka sempat dipenjarakan sebentar ya bersama dengan Silas di situ, dan pada tengah malam terjadilah ya semacam gempa bumi yang dilakukan oleh Tuhan, dan pintu penjara terbuka, dan ya kita singkat ceritanya, kepala penjara diselamatkan dan sejumlah orang diselamatkan, sehingga ya terbentuklah jemaat di Filipi ya, di Filipi itu.
yaitu di wilayah Yunani ini ya, wilayah Yunani. Nah, hari ini juga masih di wilayah Yunani. Dan inilah alamat surat, dan kemudian kita tahu penulisnya adalah Rasul Paulus, dan ditulis kapan ya? Nah, walaupun sama-sama dikirim dari penjara, Efesus juga, demikian juga Kolose, ini surat penjara, tetapi karena pembawa suratnya berbeda, ya, pembawa suratnya itu berbeda, maka kelihatannya ini lebih belakangan sedikit. Ya, lebih belakangan sedikit daripada Efesus, ya, karena yang membawa suratnya sudah berbeda. Yang membawa surat Filipi ini adalah Epafroditus, ya. Kelihatannya Epafroditus ini adalah orang yang di Filipi, ya. Jadi dia disuruh pulang dan bawa surat. Itu di pasal 2 ayat 25 ada dikatakan itu. Nah, Epafroditus adalah yang membawa surat ini, dan berarti kalau lebih belakangan ini ditulis ya sekitar 60-61 begitulah ya. Kalau Efesus itu sekitar 59-60, jadi ini sekitar 60-61 ini surat ini ditulis. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah coba kita lihat isinya dari tulisan ini. Ya. Filipi ini sungguh surat yang luar biasa. Ya. Kata yang terbanyak dalam surat ini adalah bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Sekalipun ditulis dari dalam penjara, tetapi ternyata ada nasihat bersukacita senantiasa. Ya. Nah, kelihatannya Rasul Paulus sangat senang dengan jemaat Filipi. Dan jemaat Filipi adalah jemaat yang ya oke-oke aja gitu. Oleh sebab itu kita tidak membaca ada teguran yang berat di dalamnya. Dan bahkan ya jemaat Filipi adalah yang sangat mengasihi Rasul Paulus, ya, mengirimkan bantuan terus untuk dia secara materi, ya, sehingga Rasul Paulus sekalipun di dalam penjara dia bisa berkecukupan. Nah, mengingat ya kalau zaman dulu ya sampai zaman sekarang orang di penjara ya dikasih makan seadanya gitu ya, sehingga ya perlu ada orang yang melayani, yang ya mencukupkan kebutuhan. Sementara ketika Rasul Paulus tulis surat ini, diperkirakan dia adalah tahanan rumah. Jadi dia harus mengurus semua keperluan makanan dirinya, dan jemaat Filipi telah banyak menolong. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat 1 dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, ya, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ya. Jadi ini dari Paulus, dan dia tidak usah lagi menyebut dirinya rasul karena tidak ada masalah sedikit pun di Filipi untuk menerima kerasulannya, dan Timotius, ya, dan malah di sini yang ditekankan adalah mereka adalah hamba-hamba Kristus, ya, Kristus Yesus. Nah, kepada semua orang kudus, ya, semua orang kudus. Sekali lagi di dalam Alkitab, orang kudus itu bukanlah orang yang setelah mati kemudian diangkat oleh gereja diberi pangkat santo atau santa, sama sekali bukan begitu, ya. Orang kudus adalah orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa disebut orang kudus? Karena orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus mendapat posisi orang kudus, ya. Tuhan Yesus ambil alih posisi kita yang berdosa, dan dia memberikan kepada kita posisinya yang kudus, sehingga kita menjadi orang kudus. Dan juga Roh yang kudus masuk ke dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang kudus. Nah, dengan demikian, ya, maka kita punya posisi dan hati yang kudus. Itulah sebabnya kita disebut orang kudus, ya. Dengan para penilik jemaat, ya, para penilik jemaat kelihatannya di Filipi mungkin berkembang menjadi lebih dari satu jemaat, ya. Mungkin di rumah Anu ada jemaat, di rumah Anu ada jemaat dan diaken, para penilik jemaat dan diaken, ya, sehingga ya
Seperti di Efesus juga, ya Rasul Paulus menulis itu jemaat di rumahnya Priscilla dan Aquila, ya ada jemaat di mana lagi, ya. Jadi kelihatannya mereka tidak membangun gereja yang besar-besar, mega church, ya, itu Menara Babel, ya, dan mereka berjemaat, ya, berjemaat berkumpul. Ada jemaat yang berkumpul di rumah Anu dan jemaat yang berkumpul di rumahnya si siapa lagi gitu. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, sedikit saya mau balik komentar di ayat 1, yaitu bahwa penilik jemaat itu adalah gembala, ya, dan diaken. Ya, mengapa hanya ada 2 jabatan ini? Gereja Baptis, ya, ini terpleset di sini, ya, bahwa jadi tidak ada yang jabatan penginjil dan guru katanya, ya, karena baca di sini cuman penilik jemaat dan diaken, jadi gembala dan diaken. Ya, itu kan mungkin jemaatnya kecil, ya, di situ hanya ya 25 orang, ya, atau 30 orang, ya, jadi tidak perlu itu sampai ada penginjil, ada guru, tidak perlu, ya, hanya ada 2. Tetapi sekali lagi jangan melihat firman Tuhan hanya pada satu lokasi saja atau satu ayat saja. Kita mesti melihat di tempat yang lain gitu, ya. Di Efesus itu ada penginjil, ada guru, ya. Kemudian di Kisah Para Rasul kita baca Filipus juga seorang penginjil, ya. Nah, ini seringkali, ya, kesalahan terjadi itu adalah karena pakai kacamatanya terlalu sempit punya, jadi sehingga melihat hanya satu ayat saja gitu, ya. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, ini salam yang sangat indah. Nah, Tritunggal Allah di sini, ya. Tritunggal sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Ini senantiasa Rasul Paulus punya salam sangat khas, yaitu dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan kemudian ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, ya. Oh, betapa jemaat Filipi sudah menjadi jemaat yang memberkati hati Rasul Paulus. Nah, setiap kali kalau orang ingat kita dia mengucap syukur, itu kan positif gitu toh. Nah, baik, betapa indahnya daripada orang mengingat kita dan rasa marah gitu, ya. Lebih baik orang mengingat kita dan mengucap syukur, ya. Berarti yang diingat dari kita positif dan kita di matanya itu baik gitu, ya. Kemudian 4, ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, ya, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, lihat, ya, setiap kali berdoa juga berdoa dengan sukacita. Mengapa? Ya, karena nggak ada masalah gitu, ya. Kalau banyak masalah, berdoa dengan keluh kesah gitu loh. Nah, kalau tidak ada masalah, berdoa dengan sukacita, ya, mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, ya. Wah, luar biasa. Kegiatan, keinginan jemaat Filipi untuk ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil sungguh luar biasa, ya, menggugah hati. Dan kalau kita ingat bagaimana ini Rasul Paulus dan Silas dan teman-teman, ya, grup penginjil pada waktu dikeluarkan dari penjara, dan kita tahu bahwa pernah Lydia itu orang yang percaya pertama di Filipi, ya, yang jual kain ungu, memaksa supaya nginep di rumahnya dia gitu loh. Nah, betapa ingin sekali terlibat dalam pemberitaan Injil, ya. Waduh. Nah, mungkin mau dikasih duit juga Rasul Paulus nggak enak terima, pokoknya ambil aja gitu. Ya, sehingga, ya, kalau orang Kristen semua seperti di Filipi, wah, ini pemberitaan Injil akan hebat sekali, ya. Tetapi banyak orang Kristen, ya, tidak seperti di Filipi, ya, malah, ya, yang diperhatikan dirinya sendiri terus gitu, ya. Nah, begitulah, ya. Katanya sejak hari pertama, ya, kan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kan, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Jadi yang memulai pekerjaan penyelamatan di kota Filipi
maksudnya Tuhan di sini ya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, akan meneruskan ya. Oke, betul. Apa yang diteruskan di Filipi sampai sekarang masih tetap ya. Bahkan surat Filipi ini ya dibaca sepanjang zaman di segala tempat ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi apa yang diteruskan, apa yang dimulai di Filipi diteruskan ya sampai sekarang ini ya. Dan pemberitaan Injil bukan hanya di Filipi ya, dan di Filipi sampai hari ini masih ada kebebasan pemberitaan Injil ya. Cuman ya itu masalahnya adalah ini ya, kalau ganti generasi, kalau tidak setia menjaga kebenaran, maka kebenaran itu akan menyimpang ya, menyimpang. Nah, oleh sebab itu ya biasanya ya saat yang paling genting dari sebuah gereja itu adalah pada waktu estafet generasi ya. Dari seorang yang sangat benar, sangat tegas, diestafetkan ke generasi berikut, jadi ngaco dikit gitu, ngaco dikit, lama-lama jadi ngaco habis deh gitu. Ya, jadi itu biasanya pada saat regenerasi ya. Dan inilah sikap tidak tegas terhadap kebenaran ya. Banyak orang berkata, Dr. Suhento Liau orangnya terlalu keras katanya. Mereka bilang saya terlalu keras. Enggak lah, kita sama-sama dari daging gitu ya. Enggak, saya bukan manusia besi gitu ya, atau manusia batu gitu, bukan ya. Sama-sama manusia daging. Masalahnya bukan keras, tegas gitu ya. Nah, orang seringkali salah kaprah ya. Tegas dikatakan keras gitu ya, terhadap sesuatu yang bersifat pengajaran, pendirian, itu bukan keras you know. Jangan bilang pendiriannya sangat keras, bukan, pendiriannya sangat tegas gitu ya. Nah, berarti kita betul-betul harus setia kepada kebenaran, tegas gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kebenaran tidak sampai menyimpang pada generasi berikutnya lagi. Nah, Kristus Yesus akan meneruskan semuanya itu. Betul ya. Itulah harapan kita, itulah doa kita di setiap tempat kita memulai jemaat. Kita tahu Tuhan akan meneruskan sesuai dengan hikmat dan kasih karunia-Nya. Ayat 7 katanya, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Ya, memang sepatutnya berpikir demikian ya. Semua orang memulai jemaat ya, berdoa supaya Tuhan Yesus meneruskan itu, sebab kamu ada di dalam hatiku ya. Nah, jemaat Filipi selalu ada di dalam hati Rasul Paulus ya. Jemaat yang dia mulai, jemaat yang mengasihinya, ada satu persekutuan yang indah, ada rasa syukur di hati Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi, dan jemaat Filipi pun ada rasa syukur di dalam hatinya karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka bisa diselamatkan. Ini kan patut disyukurkan juga. Jadi sama-sama bersyukur gitu. Nah, di sini dikatakan baik pada waktu aku dipenjarakan ya, maupun pada waktu aku ya membela dan meneguhkan berita Injil ya. Jadi dipenjarakan, membela, meneguhkan pemberita Injil. Ya, Rasul Paulus bilang ya, kamu selalu ada di hatiku ya, dalam segala keadaan. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian ya. Oh, Rasul Paulus sangat rindu pada jemaat di Filipi ya, orang-orang di Filipi, kepala penjara Filipi yang diselamatkan. Oh, pasti Rasul Paulus rindu mereka, rindu dengan ya Lydia di situ ya, jemaat yang baik ya, yang sangat ini ya, sangat ingin melayani di situ. Nah, kemudian di ayat yang ke-9 ya, ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar. Ini dia ya, kasih makin melimpah ya, kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kalau kasih melimpah tidak dalam pengetahuan yang benar, itu bisa ngaco itu ya, itu bisa ngaco ya, itu bisa moral tidak terkontrol ya, itu bisa kacau balau ya, sehingga ya bisa bikin malu nama Tuhan gitu. Jadi kasih yang tidak disertai dengan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Rasul Paulus ingin supaya jemaat Filipi memiliki
segala macam pengertian. Jadi belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang makin semangat melayani tetapi tidak disertai dengan pengertian yang benar, itu bisa kacau ya, bisa kacau. Itu ibaratnya itu naik mobil yang nggak ada rem ya, naik mobil nggak ada rem. Itu bisa ini kalau naik mobil nggak ada rem, bukan nabrak apa-apa gitu, masuk got gitu ya, no. Dan sehingga katanya kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi ini punya pengertian sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Nah, orang memiliki pengetahuan yang benar, pengertian gitu, dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci ya. Jadi kasih dibendung atau dipagarin oleh pengertian yang benar, baru bisa hidup suci ya, hidup suci, benar, moral tinggi dan tak bercacat ya menjelang hari Kristus ya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, banyak orang mengasihi berkobar-kobar, semangat melayani berkobar-kobar, tapi tanpa dipagarin dengan pengertian yang benar, pengetahuan yang benar, sehingga ya kadang-kadang bisa menyebabkan ini kecemaran bagi nama Tuhan ya. Bukan hal yang indah, yang mulia bagi nama Tuhan, tetapi kemudian tercemarkan. Oleh sebab itu ya, kita harus siuman, harus sadar, jangan sampai kita mengasihi tanpa pengertian yang benar, bersemangat melayani tanpa pengertian yang benar, jangan sampai, karena itu bisa mendatangkan hal negatif daripada positif ya. Oke, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang di ayat yang ke-12 dari Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12. Aku menghendaki, kata Rasul Paulus, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, supaya orang Filipi terhibur ya. Rasul Paulus ingin supaya mereka tahu bahwa pemenjaraannya itu ternyata bukan mendatangkan efek negatif terhadap usaha pemberitaan Injil, tetapi justru pemenjaraannya itu telah mendatangkan efek positif. Ya, mungkin ya Rasul Paulus jadi tahanan rumah, ya nggak tahu tangannya disegel apa enggak gitu ya, dan terjadi bisik-bisik ya di antara banyak orang, bahwa ini ya orang ini dipenjarakan ya, orang ini dipenjarakan karena dia memberitakan Injil gitu. Lalu orang yang mendengar itu langsung tanya, Injil itu apa? Mulailah bisik-bisik Injil di semua tempat. Injil itu apa? Kabar baik katanya. Kabar baik itu apa? Kabar baik. Mulailah Injil itu diberitakan. Kabar baik mengenai ya bahwa ini manusia berdosa katanya bisa masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada orang yang namanya Yesus gitu. Nah, mulailah Injil itu diberitakan. Oke, jadi lihatlah ya. Bagi orang yang sungguh-sungguh memberitakan Injil ya, apapun juga yang terjadi, bahkan sekalipun dipenjarakan, tetap memberitakan Injil ya, tetap Injil dikumandangkan. Jadi atas pemenjaraannya Rasul Paulus bilang Injil ini makin maju gitu, sehingga telah jelas bagi seluruh istana ya, bagi seluruh istana. Nah, ternyata ini pemenjaraannya ini di seluruh istana ya di situ, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus ya toh. Sangat mungkin ini surat ini ditulis di kota Roma ya, di istana Kaisar. Di situ terjadi pergunjingan. Nah, karena kalau surat ini bukan ditulis di Roma, itu berarti ditulis di Kaisarea itu ya. Tetapi kemungkinannya lebih besar ditulis di Roma ya. Sehingga yang dimaksud di sini tentu adalah istana Kaisar di sini ya. Jadi katanya
bahwa dia dipenjarakan karena Kristus. Jadi jelas bagi semua orang di situ. Jadi bahkan tidak perlu Rasul Paulus memberitakan tentang Kristus itu siapa. Orang-orang semuanya saling bertanya satu dengan yang lain, saling menjelaskan satu dengan yang lain katanya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Ya, betul. Karena pemenjaraan Rasul Paulus, banyak orang, ya banyak saudara telah oleh kepercayaan. Bahkan Onesimus budaknya Filemon gitu ya, itu yang melarikan diri ya ke Roma, sampai di situ ya akhirnya bertemu dengan Rasul Paulus sehingga dia diselamatkan, bertobat, dan Rasul Paulus kirim dia pulang ke Filemon ya. Jadi betapa banyak orang sudah diselamatkan karena ini pemenjaraan Rasul Paulus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah ya berani berkata-kata. Ya, mereka yang tadinya takut-takut sekarang jadi tambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Karena Rasul Paulus di penjara saja tidak takut, dia senyum terus gitu ya. Maka kita tidak perlu takut gitu. Jadi memberi inspirasi kepada banyak orang tentang keberanian untuk memberitakan Injil. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki katanya dan perselisihan. Ya, ada yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan katanya, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik ya. Yang memberitakan dengan maksud baik itu, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih ya. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi ada yang lain ini, yang tadi yang memberitakan Kristus dengan perselisihan dan dengki segala macam itu, mereka ini katanya ya, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri ya, kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas ya, yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi ada yang mungkin ngomong gini, Paul ini orang ini memberitakan tidak boleh menyembah kepada kaisar, hanya boleh menyembah kepada Yesus ya. Mungkin ada yang ngomong begini dengan maksud supaya Paulus hukumannya dibikin berat. Ini kadang-kadang ada juga kan yang mau menjilat kaisar gitu ya Tuhan. Tetapi kata Rasul Paulus ya, dia sangka dengan begitu dia memperberat bebanku gitu ya, penjaraku. Tetapi tanpa sengaja dia memberitakan siapa Yesus. Berarti dia beritakan apa? Jangan menyembah kepada kaisar, tetapi marilah menyembah kepada Yesus. Nah, ini kan berita Injil ya. Berita Injil, dan orang pasti tanya, siapa Yesus? Siapa Yesus? Nah, oleh sebab itulah tentang Yesus Kristus semakin diberitakan, semakin dikenal orang ya. Tetapi tidak mengapa, kata Rasul Paulus. Ya, kalau kita mendengar orang berkata demikian, ya tentu kita tersenyum-senyum. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur ya. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Tolong perhatikan, ini ada banyak kesalahpahaman pada zaman sekarang ini ya. Ingat ya, mereka ini memberitakan Kristus ya, yang diberitakan itu benar. Yang diberitakan itu benar, isi beritanya itu benar, hanya maksudnya salah gitu loh. Maksudnya salah, isi beritanya salah, isi beritanya itu benar bahwa Yesus itu rasul ini orang berkata bahwa Yesus itu Tuhan ya. Dia tidak mau menyembah kaisar, dia berkata Yesus itu Tuhan ya. Anak ini isi beritanya itu benar, maksudnya yang salah. Nah, tetapi sekarang ini ya ada banyak pengajaran sesat itu yang isi beritanya itu salah gitu. Isi beritanya itu salah. Walaupun maksudnya benar, isi beritanya salah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah kita bersuka cita atas yang demikian? Oh, tidak. Tidak, jangan salah kaprah ya. Kalau orang memberitakan Injil yang benar, maksudnya salah gitu ya, motivasinya salah, tapi Injil yang diberitakan itu benar, kita bersukacita. Wah, kita bilang ini orang ya, walaupun maksudnya itu mau cari duit gitu, mau apa, tetapi Injil yang dia beritakan itu benar gitu, kita bersukacita. Sebaliknya, kalau orang itu maksudnya, motivasinya itu baik, tapi isi berita Injilnya itu salah,
Kita bilang nggak bisa ini, karena isi berita yang salah itu bisa menyesatkan orang, ya, bisa menyesatkan orang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba renungkan baik-baik, ya, renungkan baik-baik. Nah, hari ini ada banyak penyesatan, banyak penyesatan. Apakah kita bersuka cita? Ada orang yang salah memahami ayat ini dengan berkata bahwa apapun juga lah yang beritakan, biar itu ajaran sesat dan lain sebagainya. Seperti kata Rasul Paulus, ya, asal Kristus yang diberitakan, aku bersuka cita. Oh tidak. Ya, tidak, ya. Karena waktu zaman Rasul Paulus ini, Injil yang diberitakan itu benar, hanya maksudnya salah gitu ya. Maksudnya salah, tapi Injilnya benar, ya tentu kita bersuka cita. Kalau orang memberitakan Injil dengan maksud yang salah tapi Injilnya tetap benar, ya kita bersuka cita. Tetapi sebaliknya sekarang, ya, maksudnya benar tapi Injil yang diberitakan salah, kita bilang oh itu nggak bisa, ya, itu bisa menyesatkan orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ayat 19. Karena katanya, ya, aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Betul, kesemuaannya, kesudahannya, semuanya, ya, itu adalah keselamatan Rasul Paulus, keselamatan jiwanya pasti, ya. Mengenai dia dikembalikan ke Filipi, ya, diharapkan gitu, no. Tetapi katanya, ya, oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, di sini yang dipakai Roh Yesus Kristus, bukan Roh Kudus. Roh Yesus Kristus, ya. Betul, Roh Kudus, Roh Yesus Kristus juga, Roh Allah juga. Nah, itulah sebabnya kita dapatkan tidak ada istilah yang lebih tepat daripada tiga pribadi dalam kesatuan atau Tritunggal, ya. 3-1, ya, tiga pribadi dalam kesatuan. Nah, inilah, ya, sebab katanya yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, ya. Dengan demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Oh, yang sangat dirindukan dan sangat diharapkan adalah dalam segala hal, dalam segala keadaan kita tidak, ya, perlu malu. Kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Kita tidak perlu malu, ya, tetapi kita tetap sedia kala, tetap mantap gitu, seperti Rasul Paulus. Demikian sekarang katanya, Kristus, ya, dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Jadi di dalam tubuh ini, di dalam hidup kita, Yesus Kristus dipermuliakan, ya, dipermuliakan baik oleh hidupku maupun oleh matiku, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup bagi Kristus, mati bagi Kristus, ya. Cobalah, kita perlu bertahan, kita perlu setia sampai mati, bukan sampai setengah mati, ya, tetapi sampai mati betul-betul, ya. Kita tetap setia, ya, sampai mati supaya apa? Hidup memuliakan Tuhan dan mati pun kita memuliakan Tuhan, ya. Anda hidup memuliakan Tuhan kalau hidup kita memberitakan firman Tuhan, kita bersaksi bagi Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang baik, kita hidup bagi Tuhan. Kalau mati pun memuliakan Tuhan. Anda mau mati gimana? Mati bagaimana? Ya, no? Mati sakit kanker, ya, setelah 3-4 tahun, ya, no? Mengerang-ngerang di situ, ya nggak? Anda mau mati karena apa? Nanti, ya, saya kasih tahu. Kalau kita sudah sakit, apalagi sakit katanya kanker, datanglah orang macam-macam, ya. Datanglah sanak famili, datanglah teman-teman. Ada yang nawarin pergi dokter ini, ada yang nawarin pergi ke sinse ini. Tidak jarang juga ada yang nawarin pergi ke dukun ini, dukun itu, gitu. Nah, biasanya di saat kita sakit, di saat seseorang sakit, itu goncangan iman sedemikian rupa, ya. Goncangan iman, ya. Ada banyak tawaran, ada banyak godaan. Banyak orang, saya kasih tahu, ya, hanya gara-gara kepingin sembuh, ya. Hanya gara-gara kepingin sembuh saja, ya. Sehingga apa saja, ya, ditawarkan orang, dia coba. Pergi ke dukun juga, dia coba juga. Wah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin dia sudah hidup memuliakan Tuhan cukup lama, tetapi mati tidak memuliakan Tuhan, ya. Sungguh menyedihkan. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita hidup
memuliakan Tuhan, dan kita mati pun kita memuliakan Tuhan. Ini penting sekali ya, penting sekali. Jadi ya, kita perlu bertahan ya. Kalau Tuhan mau saya mati sekarang, mengapakah saya harus marah kalau saya sudah pasti masuk surga ya? Mengapakah saya harus sedih ya? Sekarang saya tanya ya, mengapa orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan perlu sedih kalau mau mati? Enggak usah ya. Karena pergi ke tempat Tuhan. Ya, kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Anda rindu mau pergi ke tempatnya, kan, bukan? Ya. Masakan Tuhan bisa bersuka cita kalau kita mau pergi ke tempatnya, kita susahnya bukan main begitu. Oh ya, enggak dong ya. Kita mau pergi ke tempat Tuhan, mestinya kita senang sekali malah ya. Senang sekali. Oh Tuhan, saya sudah melayani Engkau begitu lama. Saya sudah sangat rindu kepadamu, dan sekarang saya sudah hampir mau pergi ke tempatmu, kepadamu. Oh ya, ada sukacita yang besar sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau orang Kristen mau mati ya, kalau kita lihat ya, kalau dia mau mati dengan penuh sukacita, ini orang Kristen ini sangat mengasihi Tuhan ini ya, sangat beriman. Tapi dia mau mati, dia takut sekali, aduh jangan mati katanya. Yang macam begini ya, biasanya karena apa? Bahkan dia belum pasti masuk surga, bahkan dia sendiri tidak pasti dia sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Ini ya, yang macam begini. Ini yang repot sekali ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan apa? Ya, biar katanya ya, tubuh ini Kristus sudah dimuliakan di dalam tubuhku ini, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, katanya. Ayat 21 ya. Dan dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Hidup adalah Kristus, mati itu untung. Waduh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Sekali lagi saya katakan ya, Anda bisa memiliki prinsip seperti Rasul Paulus ini atau tidak, sangat tergantung kamu seberapa mengasihi Tuhan. Ya, sangat tergantung. Saya kasih contohnya macam beginilah ya. Kalau Anda sekarang ada di Indonesia, Anda mempunyai anak 4 gitulah ya. 2 di Amerika, 2 ada di Indonesia. Nah, sekarang hati Anda mau di mana ini ya? Mau di Indonesia karena ada 2 anak di sini, mau pergi ke Amerika di sana karena ada 2 anak di sana. Aduh, sehingga kamu bilang, aku tidak tahu mana yang harus aku pilih ya, karena aku rindu mau pergi ke Amerika ketemu anak saya 2 di sana, dan aku juga ada keperluan rindu juga di Indonesia karena ada 2 anak saya di sini. Nah, begitulah sebenarnya hati orang Kristen ya. Mengapa? Ya karena kita masih ada orang-orang yang kita sayang di dunia ini gitu ya, anak, istri, ya, suami dan lain sebagainya, sehingga kita merasa masih betah di dunia ini karena ada orang-orang yang kita sayang. Tetapi di surga di sana, ada Tuhan yang kita sayang juga, sehingga dia tidak tahu mana yang harus dia pergi, katanya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah ya. Hidup di dunia ini bekerja memberi buah ya. Artinya apa? Kalau dia diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, dia akan memanfaatkan waktunya sedapat-dapatnya. Ya, dia tidak mau menyia-nyiakan waktu. Tiap-tiap saat waktunya itu harus menghasilkan buah, harus menghasilkan orang yang bertobat, harus bekerja bagi Tuhan, sehingga ada buah pelayanan ya, ada buah pelayanan yang nyata, ada orang-orang diselamatkan. Jadi masa hidupnya di muka bumi ini itu adalah masa yang sangat berarti. Kalau aku hidup ya, maka aku memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, katanya? Aku tidak tahu. Ya, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu ya. Karena pergi ke sana baik, ke sini juga baik ya. Aku didesak dari 2 pihak, katanya. Didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu keinginannya. Ya, pergi bersama-sama dengan Kristus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah engkau merindukan Yesus Kristus? Adakah engkau merindukan untuk pergi bersama dengan Kristus di sana? Oh, kalau tidak ya, bagaimanakah kita dikatakan mengasihi Tuhan sedangkan kita tidak merindukannya sedikit pun ya. Tetapi kalau kita sungguh merindukannya ya, seperti kata Rasul Paulus ya, aku didesak 2 belah pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik ya. Itu jauh lebih baik ya, pergi diam bersama dengan Kristus ya, jauh lebih baik, katanya. Tetapi lebih perlu. Nah, ini lebih baik dan lebih perlu itu 2 hal yang berbeda.
tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih perlu ya. Jadi tinggal di dunia ini bukan karena baik, tapi karena perlu gitu. Kalau dinilai baiknya, lebih baik pergi ke sana bersama dengan Kristus gitu. Tapi lebih perlu ada pekerjaan. Kalau perlu itu adalah ada sesuatu yang dikerjakan ya. Lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu ya. Jadi kalau Tuhan ya masih membiarkan Rasul Paulus hidup, berarti ada keperluan di dunia ini yang perlu dikerjakan oleh dia. Nah, itulah sebabnya kita pun harus berpikir demikian. Kalau saya hidup ya, apakah hidup saya di dunia ini ada manfaat bagi Yesus Kristus atau tidak? Kalau tidak, ya, apa alasannya kita hidup? Apa alasannya kita tetap hidup di dunia ini? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah Anda tanya kepada dirimu sendiri. Kalau sekarang Anda dalam keadaan sakit, ya sakit entah apa, kanker kah, entah apa, pokoknya wah ini sudah susah kelihatannya. Coba Anda berdoa ya. Ada tidak alasan Anda tetap hidup di dunia ini? Untuk apa? Untuk apa kamu hidup di dunia ini? Ya, untuk apa lagi? Bisakah engkau berdoa kepada Tuhan? Tuhan, ya, kalau engkau memang mau saya hidup di dunia ini, saya akan menghidupi hidup waktu di dunia ini sebaik-baiknya untuk engkau ya. Tiap saat waktu yang saya lewati di muka bumi ini untuk engkau. Barulah ada alasan Tuhan membiarkan engkau hidup ya. Jadi sayangnya ini karena Tuhan ya, demi Tuhan, dan saya mau menjalani hidup ini untuk Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nanti sembuh malah yang dikerjakan yang lain gitu ya. Sembuh malah apa ya? Sembuh malah makin banyak waktu dibiarkan hidup di muka bumi ini, makin banyak kesalahan yang dilakukan ya. Makin banyak kali dia memalukan nama Tuhan gitu. Jadi apa alasannya dia dibiarkan hidup? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya, berdoa, Tuhan, kalau engkau mau saya hidup di dunia ini lebih panjang umur, biarlah saya hidupi hidup ini untuk kemuliaan namamu. Ya, kalau tidak, boleh ambil saya kapan saja, ya, kapan saja. Nah, di sini kan, tetapi lebih perlu ya untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kata ayat 24, 25, dan dalam keyakinan ini taulah aku, katanya, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa dia akan dilepaskan. Ya, memang kemudian dia dilepaskan ya, sehingga ya kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu ya. Jadi doa mereka dijawab gitu, doa mereka dijawab, dan Rasul Paulus bilang, aku yakin ya, aku akan kembali lagi bersama dengan kamu. Ya, walaupun tidak pergi ke Filipi, tetapi Rasul Paulus hidup lebih panjang sedikit lagi waktunya di muka bumi ini, lebih banyak lagi pekerjaan yang dikerjakannya. Oh, puji syukur kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, tak peduli berapapun umur Anda, sebenarnya Anda bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan ya, bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nomor satu, Anda harus bergabung dengan gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah. Nah, dari sini, dari gereja yang Alkitabiah, Anda bersaksi keluar ya. Anda bisa berbicara kepada orang. Nah, banyak kali orang yang umurnya sudah lanjut merasa bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, tidak ya. Omongan Anda jauh lebih berwibawa, Oleh sebab itu, sampaikanlah ya, dan nyatakan dengan penuh keyakinan bahwa orang muda, begini saya kasih tahu kamu, saya sudah cukup tua, saya sudah melihat banyak, saya sudah mendengar banyak pengajaran, ini yang benar. Nah, Anda berani berkata demikian kepada mereka? Anda harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan ya. Anda harus bersaksi. Nah, tiap-tiap hari yang Tuhan berikan, Tuhan perpanjang umur kita itu untuk melayaninya seperti Rasul Paulus ya. Indah sekali
ya. Indah sekali. Nah, kita lihat sekarang ayat 27 sampai ayat 30. Nah, Rasul Paulus berkata apa? Hanya sekarang ini ya toh, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan tidak sepadan ya, jangan tidak sepadan. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, kita dapatkan di sini bahwa iman itu timbul dari berita Injil ya. Iman timbul dari berita Injil. Orang tidak dengar Injil tidak mungkin bisa ada iman gitu ya. Nah, itu Calvinis berkata Tuhan kasih iman ya. Enggak, di sini bilang iman timbul dari berita Injil ya. Iman timbul dari berita Injil. Roma pasal 10 dikatakan bahwa kalau orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia bisa berseru kalau tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau tidak pernah mendengar? Bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Yang indahnya itu bagaimana dia bisa percaya kalau tidak mendengar katanya? Berarti iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di sini dikatakan iman yang timbul dari berita Injil ya. Iman yang timbul dari berita Injil. Jadi ya di sini karena sudah ada iman percaya kepada Tuhan Yesus, jadi kita hidup sekarang, hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus ya. Injil Kristus. Injil Kristus itu apa? Injil Kristus itu kabar baik dari Yesus Kristus bahwa dia sudah mati bagi dosa kita dan kita harus bertobat untuk menyambut dia sebagai juru selamat. Jadi ya, hiduplah dengan tertib, hiduplah dengan benar ya. Hiduplah dengan tingkat moral yang tinggi ya. Hiduplah dengan motivasi yang tulus di hadapan Tuhan ya. Dan dengan tiada digentarkan sedikit pun. Di sini kan berdiri teguh satu roh, sehati sejiwa dalam satu jemaat lokal. Itu nggak boleh banyak jiwa, banyak roh, banyak jiwa, banyak hati, sehati sepikir dalam satu jemaat ya. Di bawah penggembalaan gembala yang baik ya. Digembalakan sehati sepikir sejiwa ya. Begitulah ya. Nah, kadang-kadang di gereja ada banyak orang yang tidak mau tunduk kepada gembala. Dia jagoan gitu. Dia merasa dirinya lebih hebat, dia dokter yang terkenal gitu. Dia tidak mau dengarkan gembala. Dia pengacara gitu. Waduh, saya nggak ngerti deh kalau dia presiden misalnya gitu, dia mau dengar gembala gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam jemaat ya, di dalam jemaat harus dengarkan gembala. Kalau Anda merasa dia tidak pantas menjadi gembala Anda pindah aja ke tempat lain. Tapi kalau Anda tetap masih mau di situ berjemaat, dengarkan gembala Anda. Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, dengar baik-baik gitu ya. Jadi begitulah. Kalau Anda merasa dia nggak hikmat lah, ya dia tidak layak lah, saya lebih berwibawa lah, saya lebih jago, lebih hebat lah. Anda pindah aja ya ke gembala yang lain gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Tentu dalam hal ini masalahnya dalam berjemaat ya, yang saya maksud dalam berjemaat. Ya kalau dokter tentu lebih tahu ngobatin orang, nggak usah gembalanya gitu. Kalau pengacara tentu lebih tahu hukum gitu ya. Kalau insinyur ya lebih tahu soal bangun rumah gitu dong. Tetapi dalam hal jemaat ya, dalam hal berjemaat, dalam hal firman Tuhan, dengarkan gembala Anda dengan baik. Nah, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu katanya. Tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu ya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan ya. Tetapi bagi kamu adalah keselamatan, dan itu datangnya dari Allah ya. Ya katanya ini firman Tuhan ya. Di sini ya, itu adalah ini Injil ya. Injil itu tanda kebinasaan bagi sebagian orang dan tanda keselamatan bagi sebagian orang lagi. Ya, tergantung sikap kita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus bersyukur kalau kita menderita, karena itu
kasih karunia. Kita bukan hanya diberi karunia untuk percaya, tetapi kita diberi karunia untuk menderita untuk Dia. Itu karunia yang ekstra lagi gitu. Kalau kita dapat karunia percaya kepada Yesus Kristus, itu satu hal. Tapi kalau kita dapat lagi karunia untuk menderita baginya, ambil bagian dalam perjuangan Injil, kita bisa ikut menderita bersama-sama dengan Kristus, itu anugerah yang ekstra lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita hidup sepadanan dengan Injil. Dan mungkin hidup sepadanan dengan Injil itu bahkan kita akan menderita, tapi kita melihat penderitaan itu sebagai kasih karunia Tuhan yang kita diberi kesempatan untuk mengalaminya, supaya kita nanti mendapat hadiah upah di hadapan Yesus Kristus. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, mendidik kami Tuhan, mengajar kami. Tiap kali kami membacanya, kami makin disegarkan, makin setia, kami makin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.